Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya hadir salah satu ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan. Beliau diajak Insinyur Suharto Manoarfa dari PBB bersama Bang Gogon. Ada dua doktor, pertama Pak Ahmad Sumargono dan yang kedua Pak Dr. Nizar Dahlan. Back to basic, kembali ke ke P3. Assalamualaikum Pak Nizar Dahlan, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan dulu perkenalannya. Bang Nizar ini adalah salah satu pelaku sejarah pada tuntutan mahasiswa tahun 77 ya Bang? 7778. 78. Beliau adalah mahasiswa Ikatan Dinas. Waktu itu Departemen Perindustrian masih punya Akademi Geologi ya. Kemudian ke Unpad, beliau itu sambil bekerja. Dan karena pembelajar, abang kita ini, Bang Nizar Dahlan ini seorang ustadz juga, terakhir menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Kelautan di Institut Pertanian Bogor. Selamat nih Bang Nizar. Sudah lama sebetulnya doktornya. Nah, beliau juga pernah diamanahi oleh masyarakat Dapil Bengkulu ya Pak ya waktu itu. Iya. Dapil Bengkulu. Dapil Sumatera Barat. Maaf. Lahirnya di Bengkulu tapi keluarga besar beliau di Sumatera Barat. Makanya Dapil itu dengan mudah beliau masuk ke DPR ya karena banyak pendukungnya nih Bang Nizar ini. Jadi waktu ke DPR beliau didorong oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPR dan aktif di Komisi 6 kalau nggak salah ya Pak Nizar. Komisi 7. Komisi 7 yang pertambangan. Energi dan sumber daya mineral. Energi sumber daya mineral. Ya, makasih. Maaf kalau salah-salah. Nah, kepada Ustadz Nizar Dahlan yang juga keluarga besar Muhammadiyah, orang tuanya dekat dengan Pak Nasir, Pak Kiai Haji Isa Ansori almarhum. Beliau keluarga besar Muhammadiyah, ada beberapa apresiasi beliau kepada salah satu tokoh P3 dikenal dengan Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kepada Pak Ustadz Nizar Dahlan, kebetulan guru saya, senior saya mintakan pengalaman, pandangan bagaimana kerja-kerja dari Mbah Mun untuk mengangkat, menyelamatkan P3 dari berbagai cobaan begitu ya. Saya kira banyak tangan dingin dari Kiai Haji Maimun Zubair ini. Selain berhasil membesarkan pesantren, berhasil menjaga P3 karena serangan-serangan pada partai Islam itu saya kira besar begitu ya. P3 ini partai yang mengakar dan pasti perilaku musuh politik ingin membenamkan P3. Nah, sementara salah satu tokoh yang berhasil menahan P3 adalah Kiai Haji Maimun Zubair dan tentu di dalamnya ada salah satu dewan pakar Pak Ustadz Dr. Nizar Dahlan. Itu barangkali Ustadz, mangga. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali bahwa Kiai Haji Maimun Zubair yang biasa kita panggil Mbah adalah salah satu tonggak pengawal Partai Persatuan Pembangunan. Karena beliau itu adalah seorang kiai yang sangat disegani dan sangat dihormatin. Karena di dalam percaturan politik, P3 itu memang diharapkan ini dalam tanda petik supaya hancur gitu ya. Dengan berbagai cara. Segala macam kan. Sehingga kita sangat sulit sekali mengendalikan bagaimana P3 ini tetap eksis dalam gelanggang politik. Karena Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai Islam
yang bisa diharapkan untuk mengawal umat di gelanggang politik di Indonesia. Kita tahu kan bahwa suasana politik banyak sekali diwarnai oleh partai-partai sekuler. Walaupun di partai sekuler itu banyak sekali umat Islam, tetapi mereka kadang-kadang tergiring dengan kondisi-kondisi yang boleh dikatakan transaksional. Nah, inilah P3 mencoba mengawal umat ini supaya tetap eksis. Kenapa? Karena salah satu tugas dari partai politik itu adalah bagaimana mensejahterakan umat. Nah, umat Islam itu satu-satunya yang bisa diselesaikan adalah melalui partai Islam. Kalau melalui partai-partai sekuler itu hanya cuma sebagai pelengkap penderita. Nah, Mbah Mun ini satu-satunya lah kiai yang sangat diseganin, baik oleh pemerintah maupun oleh yang lain-lain. Sehingga ketika Mbah Mun ini bicara tentang bagaimana melihat partai Islam ini supaya jangan diganggu-ganggu seperti itu, sehingga banyak juga pihak-pihak yang lain merasa agak risih dengan adanya Mbah Mun ini. Dan kan beliau ditempatkan sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan, sehingga bisa mengeluarkan fatwa-fatwa yang diinginkan bagaimana P3 ini harus dikawal supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang ingin mencoba mengganggu, dalam tanda petik ini mencoba membuat partai baru lah segala macam gitu. Sampai kan kemarin ini kita sampai melakukan semacam ingin islah antara dua partai yang dibangun, satu melalui Jan Farid, satu lagi melalui Romi. Kita waktu itu mendeklarasikan P3 Kitoh di Jogja. Dengan tujuan supaya dua partai yang bertikai ini, dua orang yang bertikai ini bisa kembali islah. Agar tidak lagi terjadi pecah belah seperti itu. Akhirnya dilakukanlah muktamar di asrama haji di Jakarta, dan dipilihlah saudara Romi Hormuzi untuk menjadi ketua umum. Jadi sebenarnya peran Mbah Mun ini atau Maimun Zubair ini sungguh sangat dominan sekali di dalam memberikan fatwa-fatwa terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Sampai ketika Romi terjerat masalah hukum, Zubair itu turun tangan untuk menyatakan siapa kira-kira yang bisa jadi PLT untuk mengawal P3 ini nanti ke muktamar yang akan datang. Sehingga waktu itu Mbah Mun memberikan fatwa, menyarankan agar untuk PLT itu ditunjuklah Suharto Monoarfa. Teman abang ya? Padahal Bang. Ya, teman saya. Padahal secara ADRT sebenarnya Suharto Monoarfa itu tidak bisa karena dia itu bukan pengurus harian. Dia di majelis tinggi. Tetapi karena ini adalah pesan dari Mbah Mun, semuanya mengaminkan Suharto Monoarfa menjadi PLT. Nah, inilah salah satu. Ya, itulah yang salah satu yang tugas terakhir Mbah Mun ketika dia berangkat ke Mekah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir 1 tahun ini beliau meninggal. Dua meninggalnya tanggal 8 Agustus tahun 2019. Jadi P3 sekarang ini sebenarnya kehilangan seorang tokoh yang masih sangat dibutuhkan untuk mengawal P3 ini agar tidak diganggu-ganggu lagi dengan orang-orang yang suka usil gitu di dalam politik. Nah, saya salah seorang orang yang berada di P3 juga ikut memberikan semacam pandangan-pandangan. Jangan kita terpancing dengan semacam perpecahan-perpecahan seperti itu. Memang di P3 itu boleh dikatakan hampir sebagian besar itu pendukung-pendukung NU yang mengawal P3 itu. Tapi Muhammadiyah dengan MI yang notabene masih ada hubungannya dengan
alumni-alumni HMI ikut memberikan kontribusi pemikiran bahwa P3 ini harus dikawal, harus diselamatkan, karena ke depan ini kita belum tahu ini seperti apa nih pertarungan politik di Indonesia. Karena partai-partai sekuler ini kan sekarang kejar-kejaran untuk merebut Indonesia ini dengan segala cara kan. Nah mungkin Ustadz Anton Rahmat bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi perpolitikan Indonesia sekarang ini yang kita kadang-kadang agak miris melihatnya. Kenapa? Karena partai-partai Islam sepertinya disudutkan. Salah satu contoh waktu pemilu 2019 kemarin, banyak yang katakanlah membuli P3 ini dengan dikatakan mendukung penista agama. Padahal kalau kita lihat dari sisi politik itu tidak ada hubungannya itu. Cuma cara orang menghantam P3 itu dengan mengatakan pendukung penista agama itu cukup termakan sama umat. Sehingga 2019 kemarin itu P3 itu turun sekali kursinya di DPR RI. Cuma 19 kursi dari 35. Pak Dr. Nizar Dahlan. Tadi sudah dijelaskan peranan Mbah Mun bagaimana menjaga marwah P3 ya, sampai Mbah Mun turun tangan. Siapa pengganti waktu itu ketika Pak Romi mendapat katakanlah musibah begitu ya. Dan semua kami nawatona kepada Mbah Mun walaupun ternyata barusan kata Pak Dr. Nizar Dahlan itu melanggar ADART, tapi semua samina watona untuk turut kepada fatwa Mbah Mun. Adakah hal-hal lain yang istimewa selain peranan berorganisasi begitu, peranan spiritual ya, bagaimana menjaga semangat keislaman di P3 begitu ya, karena serangan sekuler ini bisa saja masuk ke dalam tubuh P3 begitu ya. Bagaimana membersihkan, menjaga, menyehatkan keluarga besar P3. Itu bagaimana tangan-tangan dingin dari Mbah Mun bekerja. Saya ingin bertanya itu kepada Pak Doktor yang kebetulan salah satu ketua Dewan Pakar di P3 sekarang. Mangga, Pak Doktor. Jadi memang peranan Mbah Mun ini sangat dominan sekali. Sangat dominan sekali. Sesuatu apapun juga yang akan digerakkan di dalam partai, selalu beliau turun tangan. Kalau misalnya bisa ke Jakarta, ke DPP, dia datang. Kalau tidak, ya mungkin pengurus-pengurus harian yang berten datang ke Rembang sana untuk minta fatwa, untuk minta nasihat. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Mbah Mun ini selama beliau menjadi ketua Majelis Syariah, itu sangat dihormatin oleh partai dan itu dielaborasikan ke masyarakat bahwa partai Islam itu, partai P3 itu adalah suatu partai yang perlu didukung sepenuhnya karena banyak sekali di P3 itu kiai-kiai yang cukup punya nama, punya punya keistimewaan di dalam mengelola pesantren. Nah, termasuk yang ada di Jawa Barat, termasuk yang ada di Tasik gitu ya. Sehingga kita mengharapkan peran-peranan dari kiai-kiai ini termasuk yang pernah dilakukan oleh Mbah Mun. Jadi saya melihat peran Mbah Mun ini adalah sangat ya seperti saya katakan di awal wawancara tadi adalah tiang penyangga P3 untuk menghadapi gelombang-gelombang dari pihak-pihak yang tidak suka dengan partai Islam. Terakhir Bang, ini menarik sekali nih sebetulnya. Bukan sebetulnya, memang menarik begitu ya. Sayang ini berburu waktu. Saya mintakan terakhir ada closing statement lah katakanlah begitu dari Pak Doktor terkait masa depan ya, masa depan Islam, masa depan
Islam di Indonesia. Paling tidak itu dari sisi P3 dan Mbah Mun. Barangkali begitu. Mangga, Bang Nizar. Ya, kita itu sebenarnya di grup-grup WAG muncul keinginan-keinginan ingin supaya P3 ini kembali berjaya di Indonesia. Karena kita bisa melihat dalam kondisi umat yang terpinggirkan, itu salah satu yang diharapkan adalah partai politik untuk mengawal secara politik ya. Yeah. Karena tidak mungkin umat itu bisa dipelihara atau bukan dipelihara, dijaga sebaik-baiknya kalau tidak ada yang mengawal di bidang politik. Nah, inilah salah satu tugas P3 ke depan. Mudah-mudahan P3 kembali bangkit lagi. Amin. Dan semangat dari Mbah Mun inilah yang kita jadikan contoh tauladan supaya P3 ini kembali berjaya di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari sisi struktur partai-partai yang ada sekarang, coba Anda lihat. PKS pecah sekarang, ada Gelora. PAN pecah, ada PAN Reformasi. PBB udah nyungsep. Udah nggak bisa diharapkan lagi. Nah, salah satunya yang bisa kita harapkan adalah P3. Oleh sebab itu banyak sekali kalangan yang mengharapkan P3 ini kembali bangkit untuk mengawal aspirasi umat. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Di samping itu kita ingin supaya umat Islam di Indonesia itu tidak terpinggirkan. Dalam sisi politik ya, mohon maaf nih walaupun kita ini banyak umat Islam yang berada di lingkungan partai-partai yang lain, tapi sepertinya ya hanya cuma sebagai label KTP saja. Karena dalam sisi memperjuangkan aspirasi umat Islam itu ya tentu saja P3 sebagai partai Islam yang berasaskan Islam, inilah yang kita harapkan untuk kembali mengawal ke depan. Begitu kira-kira Ustaz. Dan itu adalah kira-kira juga yang diinginkan oleh Mbah Mun ya, Pak Dokter. Oh iya betul, Mbah Mun itu sangat konsen sekali bagaimana P3 ini tetap dalam jalurnya, artinya tidak melenceng kemana-mana, walaupun ada juga yang mencoba narik-narik keluar gitu ya. Nah, tapi insya Allah sampai sekarang P3 itu tetap istiqomah. Oke, saya jadi tergoda untuk memberikan pertanyaan lagi. Ya boleh. Kira-kira apa yang diharapkan gitu ya dari Mbah Mun gitu pada masyarakat bangsa Indonesia ini, Pak Dokter? Ya, jadi Mbah Mun ini ada beberapa orang anaknya memang aktif di partai atau di pemerintahan. Anak beliau yang di Jawa Tengah itu sekarang jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Kita harapkan dia akan menggantikan Ganjar. Karena Ganjar kan sudah 2 kali periode. Itu satu. Jadi darah kekayaannya dari Mbah Mun itu tetap mengalir kepada anak-anaknya dan juga kepada kerabat-kerabat yang lain yang memang Mbah Mun ini dijadikan semacam satu suri tauladan. Jadi itu nggak bisa kita bukili itu. Jawa Tengah itu sangat ini sekali dengan keluarganya Mbah Mun itu. Terus terang saya ini semakin terpancing ya. Ada satu tulisan Mbah Mun ini, Pak Dokter, pernah ziarah ke wali atau pendiri tarekat Sazili. Jadi itu di Mesir. Ada keanehan katanya ketika di Mesir itu waktu tempuh yang biasa dilalui sebanyak 7 jam, selama 7 jam. Nah dengan Mbah Mun pakai mobil itu, padahal mobilnya mobil tua, itu menjadi hanya 2 jam saja begitu ya. Ya selain itu ada katakanlah ada karomah-karomah, saya yakin begitu ya. Nah maksud saya kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi begitu ya. Bagaimana kiai barangkali begitu ya, bukan cuma Mbah Mun, terus mengawal keindonesiaan, keislaman.
apa namanya, ada harapan-harapan begitu, harapan-harapan besar akan apa namanya dakwah Islam begitu ya di Indonesia. Barangkali masih ada hal yang terlupakan ya. Karena Mbah Mun ini adalah apa namanya, saya percaya beliau soleh, beliau seorang apa namanya, punya karomah, apa namanya, masuk pada wilayah-wilayah derajat-derajat kewalian begitu, ada ciri-ciri besar begitu ya. Dan ini semestinya menjadi nilai begitu ya, menjadi lampu bagi keluarga besar P3 agar bagaimana, bahkan bukan cuma P3, partai-partai Islam yang lain juga apa namanya sehat gitu, selain besar juga menjadi partai yang sehat. Ya tentu saja Mbah Mun ingin begitu ya, Islam di Indonesia, Islam di tanah Jawa ini sekali lagi apa namanya berperan aktif. Ini benar-benar yang terakhir nih, apa namanya, tanggapan dari Pak Dokter, enggak? Ya, ya, jadi sebenarnya kalau saya menilai, jujur ya, Mbah Mun itu adalah seorang wali. Seorang wali. Cuma tidak dinyatakan secara laterlek ya. Tidak. Cuma kalau kita lihat aja tingkah laku Mbah Mun itu. Seperti dia ziarah di Mesir, di Arab itu. Orang bisa 7 jam, dia sebentar. Kemungkinan juga dia bisa ke Mekah itu, orang melihat dia di Mekah, padahal dia masih di pesantren, sama persis sama dengan Kiai Haji Nur Ali. Mungkin Ustadz Anton pernah dengar Kiai Haji Nur Ali yang di Bekasi itu, alhamdulillah tuh engkau mertua saya itu. Karena istri saya itu keluarga Kiai Haji Nur Ali, itu beliau itu juga tingkat karomahnya luar biasa. Sehingga kiai-kiai yang seperti itu, termasuk Kiai Mbah Mun ini, kita menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak ada di orang yang lain. Nah, inilah yang membuat beliau itu sangat disegani, sangat dihormatin, dan keteladanan dia itu sebenarnya sampai sekarang itu masih dipegang kuat oleh P3, sehingga kita harapkan semangat Mbah Mun ini akan tetap kita kobarkan di dalam partai sebagai teladan, sebagai seorang yang bisa kita harapkan memberikan pandangan-pandangan tentang politik keislaman. Kita mengharapkan juga nanti mudah-mudahan kita menginginkan Mbah Mun ini diangkat jadi pahlawan nasional. Itu salah satu tujuan kita, nanti kita akan melakukan semacam usulan seminar, diskusikan, karena saya ini beberapa kali terlibat dalam mengangkat tokoh-tokoh Masumi itu menjadi pahlawan nasional. Pak Nasir, saya sebagai panitia waktu itu. Kiai Haji Nur Ali juga saya masuk di dalam kepanitiaannya. Jadi kita harapkan nanti ini Mbah Mun ini diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sebagai salah satu kebanggaan dari P3. Begitu, Ustadz. Saya bukan Ustadz ini. Jamaah YouTuber, seperti tadi saya ungkapkan, Pak Dr. Nizar Dahlan ini pernah aktif di IPM, di HMI, kemudian besar di Muhammadiyah, tapi ternyata beliau juga punya latar belakang Ahlus Sunnah, punya latar belakang persaudaraan yang kuat dengan keluarga besar pesantren, khususnya Nahdlatul Ulama. Selamat, terima kasih Pak Nizar Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berhak untuk memberikan balasan atas perkenan Pak Dokter pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.